Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahda Fikia dari kelas 3C dengan NIM 66612401882. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis visi, misi, tujuan, sasaran, faktor internal, dan faktor eksternal dari Untirta. Yang pertama ada analisis visi Untirta. Untirta sendiri memiliki visi terwujudnya Untirta sebagai healthy, integrated, smart, and green atau Hits and Green University menuju PTN berbadan hukum yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global tahun 2030, di mana visi ini menggambarkan arah strategis Untirta untuk menjadi universitas modern yang healthy, yaitu dengan membangun lingkungan kampus yang sehat dan sejahtera, integrated dengan menguatkan sinergi antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian, smart dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam seluruh aspek kampus. Yang terakhir green, yaitu dengan berkomitmen pada kelestarian dan keberlanjutan lingkungan. Tujuan akhirnya adalah menjadi PTNBH yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global pada tahun 2030. Selanjutnya ada analisis misi Untirta. Yang pertama pendidikan, yaitu meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan agar menghasilkan lulusan yang unggul, berkarakter, dan kompetitif di tingkat global. Lalu yang kedua ada penelitian dan pengabdian, dengan mendorong penelitian yang inovatif dan pengabdian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Yang ketiga ada tata kelola, dengan memperkuat sistem manajemen dan tata kelola berbasis prinsip Hits and Green untuk menciptakan universitas yang profesional, efisien, dan berkelanjutan. Yang selanjutnya ada sasaran Untirta berdasarkan analisis dengan SMART. Yang pertama spesifik, yaitu menjadi Healthy, Integrated, Smart, and Green University yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global. Yang kedua ada measurable, yaitu peningkatan akreditasi program studi, jumlah riset terpublikasi, kerjasama internasional, dan kepuasan lulusan serta stakeholder. Lalu yang ketiga ada achievable, dapat dicapai melalui peningkatan mutu pendidikan, riset inovatif, tata kelola digital, dan penguatan budaya akademik. Yang keempat ada relevan, di mana harus relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan teknologi, dan target menjadi PTNBH. Dan yang terakhir ada time bound, dengan target utama tercapai pada tahun 2030 sejalan dengan visi jangka panjang Untirta. Selanjutnya adalah analisis tujuan. Yang pertama, menghasilkan lulusan unggul dan berkarakter yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Yang kedua, mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat dan industri. Yang ketiga, mewujudkan tata kelola universitas yang efektif, transparan, dan berkelanjutan berbasis konsep Hits and Green. Dan yang terakhir adalah menjadi PTNBH yang mandiri dan berdaya saing global pada tahun 2030. Selanjutnya ada analisis faktor internal Untirta dengan 6M. Yang pertama men atau sumber daya manusia, di mana dosen dan tenaga kependidikan cukup kompeten dan terus meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan, studi lanjut, serta sertifikasi. Namun, masih perlu peningkatan jumlah dosen bergelar doktor dan publikasi internasional. Yang kedua ada money atau pendanaan. Sumber dana utama berasal dari pemerintah, hibah penelitian, dan kerjasama. Lalu yang ketiga ada material, yaitu sarana dan prasarana. Fasilitas kampus utama di Sidangsari sudah modern dan representatif, namun beberapa fakultas di luar kampus utama masih perlu peningkatan sarana laboratorium dan ruang belajar. Yang keempat, ada machine, yaitu teknologi dan infrastruktur digital. Penerapan sistem informasi akademik dan administrasi sudah baik, namun perlu penguatan dalam integrasi data, keamanan cyber, dan digitalisasi layanan kampus. Yang kelima ada method, yaitu sistem manajemen berbasis good university governance diterapkan, sejalan dengan konsep Hits and Green. Tantangan utama adalah konsistensi, implementasi, dan budaya kerja adaptif. Yang keenam ada market,
Reputasi Untirta terus meningkat di tingkat nasional, namun perlu ekspansi kerjasama internasional, peningkatan branding global, dan penguatan daya saing lulusan di pasar kerja global. Yang terakhir adalah analisis faktor eksternal Untirta. Yang pertama sosial, di mana masyarakat Banten memiliki semangat tinggi terhadap pendidikan perguruan tinggi. Ini menjadi peluang bagi Untirta untuk memperluas akses dan pengabdian berbasis kebutuhan sosial lokal. Kedua ada budaya, di mana nilai-nilai budaya Banten seperti religi, gotong royong, dan etika menjadi dasar pembentukan karakter mahasiswa. Tantangannya adalah menjaga nilai lokal di tengah era globalisasi. Yang ketiga ada hukum, yaitu Peraturan Nasional tentang Pendidikan Tinggi dan transisi menuju PTNBH memberikan peluang otonomi, namun menuntut kepatuhan dan tata kelola yang kuat. Kebijakan pemerintah seperti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM dan kebijakan digitalisasi pendidikan mendukung inovasi akademik Untirta. Lalu yang keempat, ada teknologi, di mana perkembangan teknologi informasi menuntut transformasi digital kampus dan literasi teknologi mahasiswa serta dosen. Yang kelima ada media, di mana media sosial dan digital menjadi sarana penting untuk branding, publikasi riset, dan promosi kampus, namun juga menuntut manajemen reputasi yang baik. Yang keenam, ada demografi, di mana bonus demografi Indonesia memberikan peluang peningkatan mahasiswa usia produktif. Tantangannya adalah menyediakan layanan pendidikan yang inklusif dan adaptif. Dan yang terakhir ada politik, di mana stabilitas politik nasional mendukung pengembangan pendidikan tinggi. Namun, dinamika kebijakan daerah dan pusat perlu diantisipasi dalam perencanaan strategis Untirta.